Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana dari TI 2123, NIM saya 312100459. Di sini saya akan menjelaskan absensi keterlambatan murid. Yang pertama itu ada teori seni mempengaruhi dan membujuk. Yang pertama ada etos, yang kedua ada patos, yang ketiga ada logos. Etos sendiri itu pengertiannya adalah kredibilitas dan kepercayaan terhadap project manager. Contoh seorang project manager dengan pengalaman dan sertifikasi yang relevan seperti PMP akan lebih dipercaya oleh tim dan pemangku kepentingan. Menunjukkan integritas, keahlian, dan komitmen terhadap proyek membantu membangun etos. Yang kedua adalah patos. Patos itu menggerakkan emosi dan perasaan tim atau pemangku kepentingan. Contohnya ada project manager menggunakan cerita inspiratif tentang bagaimana proyek akan menguntungkan perusahaan atau masyarakat, atau bagaimana keberhasilan proyek akan mengangkat karir dan motivasi tim ini. Ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi tim. Yang ketiga ada logos. Logos pengertiannya itu penggunaan logika dan data untuk meyakinkan. Contohnya logos menyajikan rencana proyek dan dengan data yang kuat seperti jadwal terperinci, anggaran yang realistis, dan analisis risiko. Menggunakan laporan kemajuan dan metrik kinerja untuk menunjukkan keberhasilan kebutuhan akan tindakan korektif. Selanjutnya ada langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang pertama ada bangun kredibilitas. Kredibilitas adalah kunci pertama dalam membujuk orang lain. Orang lebih cenderung untuk mendengar dan menerima pesan dari seseorang yang mereka anggap memiliki pengetahuan, keahlian, dan integritas. Caranya itu yang pertama tunjukkan keahlian dan pengetahuan yang relevan. Yang kedua buat kesan pertama yang baik dan profesional. Yang ketiga berikan referensi atau testimoni yang mendukung. Yang keempat ada jujur dan transparan dalam komunikasi. Yang kedua ada berikan emosi atau appeal to emotion. Deskripsi menggunakan emosi dapat membuat pesan lebih menarik dan berkesan. Emosi dapat memotivasi orang untuk bertindak dan memberikan alasan tambahan untuk menerima pesan. Caranya itu yang pertama gunakan cerita atau anekdot yang relevan. Yang kedua menunjukkan empati terhadap audiens dan masalah mereka. Yang ketiga ada gunakan bahasa yang memicu emosi positif seperti inspirasi atau harapan. Selanjutnya ada demonstrasi kan secara logika. Argumen yang kuat dan logis mendukung pesan yang ingin disampaikan. Dengan memberikan bukti dan alasan yang jelas, audiens dapat lebih mudah memahami dan menerima argumen. Caranya, yang pertama itu ada sajikan data, fakta, dan statistik mendukung argumen. Buat argumen yang terstruktur dengan baik. Yang kedua menggunakan contoh dan analogi untuk menjelaskan poin yang kompleks. Yang ketiga ada tunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Selanjutnya ada lakukan tindakan. Setelah audiens diyakinkan, langkah terakhir adalah mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Ini bisa berupa langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Caranya, yang pertama itu ada berikan petunjuk yang jelas dan spesifikasi tentang tindakan yang harus diambil. Yang kedua adalah buat call to action yang kuat dan mendesak. Yang ketiga ada pastikan tindakan yang diminta mudah diakses dan dilakukan. Yang keempat berikan insentif atau motivasi tambahan untuk mendorong tindakan.
Selanjutnya ada bottom line dan blueprint. Bottom line sendiri dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan absen sekolah dan atau institusi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengotomatisasi proses absen, mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pencatatan absen. Yang kedua ada meningkatkan transparansi, memungkinkan orang tua dan siswa untuk memantau absen secara real time. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan akses, memungkinkan absen dilakukan secara online, menyediakan laporan absen yang akurat, memberikan laporan absen yang jelas dan rinci untuk manajemen sekolah, dan selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pengguna, memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam proses absen. Rancangan blueprint proyek sistem informasi absensi keterlambatan murid berbasis web. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang pertama itu analisis kebutuhan ada beberapa. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pengguna, siswa, orang tua, guru BK sekolah. Yang kedua ada pengumpulan informasi mengenai proses absensi saat ini. Yang kedua ada desain sistem. Desain sistem ada beberapa juga. Yang pertama itu ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem itu juga terbagi ada 3. Front end dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, framework seperti React atau Vue.js. Yang kedua ada back end menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Yang ketiga ada database menggunakan sistem basis data seperti MySQL. Selanjutnya ada user interface atau UI dan user experience atau UX. Dibagi ada 2. Yang pertama itu ada desain antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua ada proses absen yang sederhana dan intuitif. Selanjutnya ada modul utama. Modul utama itu juga ada beberapa. Yang pertama ada pendaftaran siswa, modul absen, modul laporan absen atau status absen, modul notifikasi, email atau SMS pemberitahuan absen. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini ada beberapa. Yang pertama itu pengembangan front end, membuat halaman-halaman web yang interaktif dan responsif. Yang selanjutnya ada pengembangan back end, membuat API untuk komunikasi antar front end dan back end. Yang selanjutnya ada integrasi payment gateway, mengintegrasikan layanan pembayaran online seperti Meet and Play atau lainnya. Selanjutnya ada pengujian sistem, melakukan pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada implementasi dan deployment. Server deployment menetapkan sistem pada server bisa diakses secara online menggunakan layanan AWS, Google Cloud atau VPS. Database deployment menyiapkan basis-basis data yang di-host di server. Testing, uji coba penuh sebelum sistem diimplementasikan ke seluruh pengguna. Yang kelima ada pemeliharaan dan dukungan. Pemeliharaan dan dukungan ada pemeliharaan berkala, pemeliharaan dukungan pengguna. Pemeliharaan berkala sendiri itu pembangunan sistem untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Dukungan pengguna juga menyediakan support bagi pengguna yang mengalami kesulitan atau masalah. Yang selanjutnya ada organize your talk in 7 easy stage. Yang pertama ada opening presentation. Tujuannya itu menarik perhatian,
audiens dan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Contohnya, selamat pagi Pak, semua hari ini kita akan membahas sebuah solusi inovasi untuk mengolah absensi keterlambatan berbasis web. Yang kedua ada explore. Explore juga tujuannya untuk memahami situasi dan kebutuhan audiens serta memperkenalkan masalah yang ada. Contoh, saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana absensi keterlambatan murid dan orang tua mengetahui absen anaknya. Yang ketiga ada explain. Tujuan menyampaikan solusi yang Anda tawarkan dengan detail dan menjelaskan bagaimana solusi tersebut bekerja. Contohnya, sistem informasi absensi berbasis web yang kami tawarkan akan mengurangi kesalahan manual dan memberikan laporan absen yang real time. Sistem ini juga memungkinkan orang tua untuk memantau absen anaknya dari mana saja secara online. Yang keempat ada invite. Tujuan mengakses audiens untuk melihat lebih dekat atau mencoba solusi yang ditawarkan. Contohnya, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Saya akan menunjukkan demo singkat tentang cara kerjanya dan fitur-fitur utama yang akan sangat membantu kita dalam melakukan absen. Yang kelima ada summarize. Summarize tujuan untuk menyimpulkan poin-poin utama yang telah dibahas dan menekankan manfaat dari solusi yang ditawarkan. Contohnya, jadi dengan sistem ini kita bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses bagi orang tua untuk melihat absen anaknya. Yang keenam ada request reaction. Tujuannya untuk meminta umpan balik atau tanggapan dari audiens tentang solusi yang telah dipresentasikan. Contoh, apa pendapat Anda tentang sistem ini? Apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran yang ingin Anda sampaikan? Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem ini membantu mengatasi tentang yang kita hadapi? Yang ketujuh ada closing. Tujuan mengakhiri pembicaraan dengan mengarahkan audiens pada tindakan selanjutnya dan memberikan informasi kontak jika diperlukan. Contoh, terima kasih atas perhatian Anda. Saya sangat berharap bisa segera menerapkan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan absensi sekolah. Jika pertanyaan lebih lanjut atau jika ingin mencoba sistem ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih. Selanjutnya, delivering your introduction. Yang pertama ada greet your audience. Tujuan untuk pembicara dengan sapaan yang ramah untuk menciptakan suasana yang nyaman. Contohnya, selamat pagi Pak. Saya senang sekali bisa berada di sini. Yang kedua ada keep your attention. Tujuan untuk menarik perhatian audiens dengan sesuatu yang menarik atau relevan. Contohnya, apakah Anda pernah merasa frustasi dengan proses absensi murid yang terlambat dan penuh dengan kesalahan? Bayangkan jika semua itu bisa dilakukan dengan hanya beberapa klik dari rumah. Yang ketiga ada establish your credible. Tujuan untuk memperkenalkan diri Anda dan menunjukkan mengapa Anda memiliki otoritas untuk pembicaraan topik tersebut. Contohnya adalah perkenalan. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana dan saya memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pengembangan sistem informasi untuk pendidikan. Saya telah bekerja dengan banyak sekolah untuk mengimplementasikan solusi teknologi yang mempermudah proses absensi mereka. Yang keempat ada preview your talk. Tujuan memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam presentasi Anda. Contoh, hari ini saya akan membahas bagaimana sistem informasi absensi murid berbasis web dapat mengubah cara kita mengelola absen. Saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari sistem ini, manfaat yang akan kita dapatkan, dan bagaimana kita bisa mulai mengimplementasikan di sekolah kita.
Yang kelima ada presenting your conclusion. Tujuan menyampaikan kesimpulan dari presentasi Anda dan menekankan kembali poin-poin utama. Contoh, dengan sistem informasi absensi murid berbasis web ini, kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan kemudahan akses bagi orang tua untuk melakukan monitoring kepada anaknya. Saya yakin solusi ini akan sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya siap menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Kita akan lanjut ke video. Selamat pagi, Pak ya. Selamat pagi, Pak Faris. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk membahas proyek sistem di keterlambatan berbasis web ini. Ya, saya senang sekali Pak Faris berdiskusi tentang ini. Silakan jelaskan tentang proyek ini, Pak Faris. Baik, Pak. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah pemantauan kehadiran dan keterlambatan murid secara real time. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi dan operasi poin catatan absensi yang selama ini masih manual dan memakan waktu. Sebagai manajer proyek, saya merasa sangat yakin bahwa solusi berbasis web ini akan sangat membantu operasional sekolah kita. Sangat menarik, Pak Faris. Tetapi bagaimana dengan keamanannya? Apakah data murid akan terlindungi dengan baik? Itu, Pak Faris. Itu pertanyaan yang sangat penting, Pak. Kami telah merancang sistem ini dengan menggunakan enkripsi data yang kuat dan protokol keamanan yang terbaru. Selain itu, akses ke data absensi akan dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang seperti wali kelas, manajemen sekolah, dan yang lainnya. Dengan cara ini, privasi dan keamanan data murid tetap terjaga. Kami ingin memastikan bahwa sistem ini tidak hanya efektif, tapi juga aman. Oh, baik, Pak Faris. Itu meyakinkan. Namun, apakah data itu atau statistik yang menunjukkan aktivitas sistem seperti ini, Pak Faris? Tentu, Pak. Berdasarkan studi dari beberapa sekolah yang telah menerapkan sistem serupa, tingkat kehadiran murid meningkat sehingga 15% dan jumlah keterlambatan menurun hingga 20%. Selain itu, guru melakukan peningkatan efisiensi waktu hingga 30% karena mereka tidak lagi perlu melakukan pencatatan manual yang memakan waktu itu. Data ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dalam meningkatkan disiplin murid dan efisiensi operasional sekolah. Oh, angka itu sangat mengesankan, tetapi bagaimana dengan biaya dan implementasinya? Apakah ini akan membebani anggaran sekolah gitu, Pak Faris? Kami memahami kekhawatiran Anda, Pak. Sebenarnya biaya awal untuk mengimplementasikan sistem ini akan cepat terbayar melalui penghematan waktu dan peningkatan efisiensi. Kami juga menawarkan paket instalasi dan pelatihan dengan harga yang sangat kompetitif. Selain itu, ada opsi pembayaran bertahap yang dapat disesuaikan dengan anggaran sekolah. Kami ingin memastikan bahwa solusi ini tidak hanya efektif tetapi juga terjangkau. Itu solusi yang baik, Pak Faris. Dan bagaimana dengan dukungan teknisnya ya, Pak Faris? Kami menyediakan dukungan teknis 24/7 selama 1 tahun. Pertama, tanpa biaya tambahan, tapi kami siap membantu setiap saat jika ada masalah atau kebutuhan akan pembaruan. Kami juga akan memberikan pelatihan lengkap kepada staf sekolah agar mereka dapat mengoperasikan sistem ini dengan baik. Saya sangat terkesan dengan penjelasan Pak Faris dan penawaran Anda. Proyek ini tampaknya sangat menjanjikan dan dapat memberikan banyak manfaat ya Pak Faris bagi sekolah kita. Itu ya Pak Faris. Ya, terima kasih Pak. Saya percaya bahwa dengan dukungan sepenuh dari pihak sekolah, kita dapat segera mengimplementasikan sistem ini dan melihat perubahannya. Apakah Bapak bersedia untuk melanjutkan proyek ini ke tahap selanjutnya? Ya, saya setuju untuk melanjutkan proyek ini ya Pak Faris. Mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas detail implementasi dan langkah-langkah selanjutnya ya Pak Faris. Terima kasih banyak Pak. Saya akan segera mengatur jadwal pertemuan dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk langkah selanjutnya bersama-sama. Kita akan membuat sekolah ini lebih maju dan efisiensi.
Ya, saya juga berterima kasih banyak nih kepada Pak Faris. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Saya yakin proyek ini akan membawa banyak perubahan bagi